Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Taib. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ya dalam kaidah yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu kaidah tentang petunjuk Al-Qur'an kepada manusia ya untuk membatasi pandangan mereka kepada amalan yang saat ini itu sedang dikerjakan atau harus dikerjakan. Ya, kenapa? Karena nanti ketika misalkan dia kemudian pandangannya itu malah fokus pada amalan yang itu nanti masih dikerjakannya, bukan marhalah dia sekarang untuk mengerjakan amalan itu, tapi masih nanti begitu ya. Maka itu akan membuat amalan yang harus dikerjakan sekarang tidak selesai dan terbengkalai. Dan banyak kasus amalan yang dia fokus, yang dia inginkan untuk dia kerjakan tersebut, itu bergantung pada amalan yang harus dia kerjakan sekarang. Jadi kalau amalan yang dikerjakan sekarang itu terbengkalai, maka justru itu akan membuat amalan yang sangat ingin dia lakukan itu juga menjadi terbengkalai. Maka di sini kita lihat ya, sebelumnya telah kita bahas sebagian dari kaidah ini. Kita masuk pada perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang kaidah ini. Beliau berkata, "Asy-syaqq ats-tsani alladzi asyara ilaihi Syekh rahimahullah anna ba'd an-nasi yuhawwinu 'alaihi al-amr. Yaqulu hadzal 'amalu khafif wa ana uridu 'amalan ashad." Sebagian manusia ya, jadi ini poin kedua yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, bahwa sebagian manusia itu mengentengkan pekerjaan, mengentengkan sebuah perkara. Dia berkata bahwa amalan ini ya sedikit atau amalan ini ya ringan dan aku menginginkan amalan yang lebih berat. Wa yaqulu ba'dun nas da'una naqra'u lailan wa nahara. Ya, sebagian manusia berkata, sebagian orang berkata, ya biarkan kami membaca siang dan malam. Hadza ghairu sahih. Ini tidak sahih. Hadza ma yanbaghi. Ini tidak boleh dilakukan. Bal hawwin ala nafsik. Akan tapi yang harus dilakukan adalah ya ringankanlah perkara untuk dirimu. Ringankanlah urusan untuk dirimu. Li'annaka bidzalika turhiku nafsak. Karena kalau kita menerapkan standar atau target yang terlalu berat, berlebihan seperti ini, maka ini akan membuat kita memberatkan diri sendiri. Wala tutqinul amal, dan kita tidak akan bisa, engkau tidak akan bisa ini membuat amalan tersebut menjadi beres dan selesai dengan baik. Lakin idza ja'al amalu yasiran tahammalathu an-nafsu wa atqanathu wa intaqalat ila al-amali ats-tsani wa hiya qad ajadatil amal al-awwal fatalaqqathu bin syirahin wa nashat. Akan tapi kalau misalkan ya yang harus dilakukan adalah ketika kita harus mengerjakan sesuatu yang ringan, yang mudah, yang itu bisa ya dikerjakan oleh kita dan kita bisa mengerjakannya dengan baik, ya sudah kerjakan. Kemudian kita bisa berpindah kepada amalan yang kedua, di mana kita telah ya melakukan amalan yang pertama dengan baik, maka kita bisa menerima amalan yang kedua tadi dengan ya insyirahin wa nasyat, dengan dada yang lapang dan jiwa yang semangat. Ya, maka contohnya kalau kita contohkan kembali kepada penuntut ilmu ya, maka yang menjadi fokus utama dari seorang penuntut ilmu pemula adalah ya kitab-kitab untuk pemula. Jangan kemudian penuntut ilmu walaupun masih pemula kemudian langsung ingin melahap kitab-kitab yang berat-berat.
ya dengan alasan karena semangat, ya ini kitab ini ringkas sekali, ya kitab ini ringan sekali, ana lebih lebih bisa membaca kitab yang lebih berat. Maka itu hendaknya dihindari karena ya belum tentu amalan yang kita anggap ringan tadi kita bisa mungkin di situ. Dan kalau kita loncat, maka ya bisa jadi itu akan membuat ya jiwa kita merasa berat dan merasa sempit dan kemudian berhenti semuanya dari melakukan amalan. Malah tidak mengerjakan amalan sama sekali. Taib. Fahadhani wajahan fi hadhil mas'alah. Maka ini ada dua sisi dari masalah ini. Sisi yang pertama itu adalah yang disebutkan di pertemuan sebelumnya, ya, yaitu harus ya fokus pada amalan yang kita hadapi sekarang, ya. Dan yang kedua, harus menganggap setiap amalan itu ya adalah suatu yang penting untuk kita, yakni kita memiliki motivasi untuk mengerjakannya, tidak kemudian kita mengentengkannya karena ini kita anggap perkara yang khafif, perkara yang mudah dan ringan, sementara kita mampu untuk melakukan pekerjaan yang lebih berat. Minan nasi man yatahawanu bil amal wa yaqul hadza amalun qalil. Di antara manusia ada yang bermudah-mudah atau ada yang mengentengkan sebuah amalan sehingga mereka mengatakan ini amalan yang sedikit. Uakhirhu. Ya, maka dia akan berkata, aku akan mengakhirkannya. Ya, uakhirhu. Fayudhi'u alaihi waqtah. Sehingga kemudian waktu akan menjadi terbuang sia-sia. Dia menyia-nyiakan waktunya sendiri. Kenapa? Karena amalan sedikit, kalau kemudian diakhirkan, bertumpuk dengan amalan sedikit juga, tetapi kemudian jadi banyak, maka hasilnya sama. Dia tetap tidak akan bisa mengerjakannya. Waminan nasi man yastaqillu hadzal amal wa yuridu amalan aktsar. Di antara manusia ada yang menganggap amalan ini sedikit dan menginginkan amalan yang lebih banyak. Ya, fa idza tuliya bihi ajaza anhu. Dan ketika dia harus mengerjakan hal tersebut, maka dia tidak bisa mengerjakannya, tidak mampu untuk mengerjakannya. Jadi di sini mengentengkan amalan, menganggap amalan itu ringan, dan yang kedua menganggap amalan itu sedikit. Ya, jadi ini dua hal yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dan ini sama-sama penyebab seseorang itu kemudian ya memiliki jiwa yang sempit dan waktu yang terbatas karena semuanya diakhirkan mendekati deadline, semuanya diakhirkan sehingga semuanya tidak bisa terkerjakan. Semuanya tidak bisa dikerjakan. Sebagaimana perkataan sebagian orang, ana belajar ilmu syar'i ana akan belajar terstruktur ilmu syar'i nanti setelah ana lulus kuliah. Ana sekarang masih sibuk. Nanti setelah lulus kuliah dia sibuk dengan kerja. Nanti kemudian dia berkata lagi, nanti ana akan menuntut ilmu secara fokus, belajar nahwu, shorof, kemudian fikih, tentunya akidah ya secara terstruktur, terperinci. Nanti insya Allah setelah ini ya ini karena baru-baru masuk kerja ya masih jadi masih disuruh-suruh banyak begitu ya di kantor. Maka nanti ketika dia sudah tidak seperti itu, nanti dia kemudian akan menemukan uzur-uzur lain. Oh, nah sekarang Anda sudah tidak lagi jadi bawahan, akan tapi sekarang tanggung jawab Anda makin besar, waktu makin banyak terbuang. Kalau dulu disuruh-suruh, kalau sekarang waktu terbuang untuk rapat. Allah musta'an. Jadi sampai kapan kita akan belajar, kita akan menunda mempelajari ilmu syar'i. Ya, baru tidak akan bisa kita menunda setelah kita di alam kubur ya, karena kita tidak bisa lagi beramal apalagi berucap dengan ucapan ingin menunda tadi. Maka di sini kita lihat ya ini adalah kaidah yang harus kita
perhatikan kalau kita ingin menjadi orang yang yakni sukses sukses dan pandai dalam mengatur waktu. Itu mengapa Ana di pertemuan sebelumnya kalau tidak salah Ana sebutkan ya, caranya adalah antum fokuskan, antum cari waktu, sengaja cari waktu, antum duduk kemudian fokus Ana mau mengerjakan ini, begitu ya. Karena kalau tidak maka ya itu insya Allah nanti gampang. Ini nanti gampang dan seterusnya. Walihada qala fil ayati allati dzakaraha Syekh rahimahullah, oleh karena itu ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang disebutkan oleh Syekh, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qarib alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, kufu aidiakum, tahanlah tangan-tangan kalian, jangan kital, bukan waktunya untuk kital, bukan waktunya untuk jihad sekarang. Akan tapi aqimus shalah, akan tapi tegakkanlah salat sekarang. Wa atuz zakah, ya bayarlah zakat sekarang. Falamma kutiba alaihimul qitalu, akan tapi ketika mereka itu tidak mengindahkan, mereka semangat menggebu-gebu, ayo kita kital, ayo kita jihad, padahal itu bukan jihad syar'i. Syarat-syaratnya belum terpenuhi. Maka ketika waktu untuk jihad syar'i beneran datang, terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang seluruh penghalangnya, sehingga ini amalan yang menjadi amalan yang syar'i, amalan yang masyru', amalan yang disyariatkan oleh Allah, jihad syar'i, bukan jihad asal-asalan. Falamma kutiba alaihimul qital, ketika diwajibkan kepada mereka untuk qital, berperang, idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa, maka sebagian dari mereka takut kepada manusia, takut kepada musuh mereka. Kahosyatillah, seperti takut mereka kepada Allah, au asyadda khosyah, atau lebih takut lagi. Wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb kami, kenapa engkau wajibkan kepada kami qital, peperangan? Laula akhartana ila ajalin qarib. Seandainya engkau mengakhirkan ya kewajiban ini sampai waktu yang mendatang. Ya, entar lagi kami akan melakukan, tapi entar lagi, bukan sekarang. Ini kebiasaan orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Dan ini terjadi ketika mereka melihat ya ulama-ulama Ahlussunnah, para penuntut ilmu Ahlussunnah, mereka menyibukkan diri dengan belajar, menuntut ilmu, belajar akidah, belajar fikih, maka kemudian ya belajarnya di masjid, maka kemudian orang-orang ini mereka berkata, kapan umat akan maju, kapan masalah akan selesai kalau misalkan antum masih sibuk ngurusin kitab, ya belajar kitab di masjid, tidak ada aksi, tidak ada pergerakan yang dilakukan, ya maka kapan masalah umat akan selesai kalau antum ya setiap hari-harinya lagi-lagi membahas fikih haid dan nifas, fikih haid dan nifas. Nah, mereka mencela ulama Ahlussunnah dengan perkataan ulama haid dan nifas. Ajib. Mereka ini telah ada di zaman dahulu. Ya, ketika waktunya untuk jihad syar'i beneran datang, mereka lari tunggang langgang entah kemana. Justru yang berada di barisan pasukan kaum muslimin di jihad syar'i tersebut adalah orang-orang yang selama ini belajar fikih haid dan nifas, belajar akidah secara terstruktur, belajar nahwu, belajar shorof dan seterusnya. Ya. Maka di sini kita lihat inilah kebiasaan sebagian orang yang dicela oleh di dalam Al-Qur'an. Kadzalikal ayatus tsaniyah, demikian pula ayat yang kedua. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya kami wajibkan kepada mereka untuk membunuh diri mereka sendiri atau untuk keluar dari negeri mereka, ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Mereka tidak akan melakukannya kecuali sedikit dari mereka. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka itu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, diwasiatkan kepada mereka, maka itu akan menjadi lebih baik untuk mereka dan akan menjadi sesuatu yang lebih menguatkan iman mereka.
Wanzur ila Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Lihatlah kepada ya kondisi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ya, putranya Amr bin Al-As. Hinama qala wallahi la aqumanna al-laila ma'ishtu la asumanna an-nahara ma'ishtu. Ketika beliau berkata, demi Allah, aku akan sholat malam selama aku ya sepanjang sisa hidupku, yakni sholat malam tiap malam. Dan sungguh aku akan berpuasa ya pada siang hari sepanjang hidupku, yakni puasa setiap hari. Sholat malam tiap malam dan puasa setiap siang, setiap hari. Fada'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau wasa'alahu dan bertanya kepada beliau, ahwal ladzi qala hadza? Qala kadza. Ya, ahwal ladzi qala kadza? Apakah dia yang berkata begini dan begitu? Na'am. Fa bada'a Nabi alaihi salatu wasallam yuhadithu wa yanazilu. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengajak bicara Abdullah bin Amr bin Al-As ya yakni memerintahkan beliau untuk mengurangi ya amalan yang hendak dikerjakan oleh orang tersebut, oleh Abdullah bin Amr bin Al-As tersebut. Ya, hatta wasala ila an yasuma yauman wa yada'a yauman. Kemudian akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As akhirnya kemudian bertekad untuk berpuasa satu hari, kemudian ya meninggalkan satu hari. Famadza kanat halu Abdullah fi akhir umrih, maka bagaimana kondisi Abdullah pada ya akhir dari umur beliau? Syaqqa alaihi dzalik, maka itu akan menjadi susah bagi ya beliau tidak bisa melakukannya. Satu hari puasa, satu hari tidak puasa pun ini beliau susah untuk melakukannya. Fakana yasumu 15 yawman sardan wa yaftiru 15 yawman. Maka kemudian yang beliau lakukan adalah puasa 15 hari ya terus-terusan, kemudian tidak puasa 10 hari. Wa qala laitani qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku berpuasa ya seandainya aku berpuasa sesuai dengan rukhsah yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika qira'atu kutubil ilm, demikian pula membaca kitab ilmu. Yuqalu inna Syekh Abdullah Abu Butain rahimahullah wa kana yulaqabu mufti diyar an-Najdiyah. Disebutkan bahwa Syekh Abdullah Abu Butain, Syekh Abdullah Abu Butain adalah seorang ulama Hambali, ya, ulama besar Hambali yang sebagaimana disebutkan di sini diberi lakab mufti diyar an-Najdiyah, mufti dari negeri-negeri Najd. Maka beliau adalah mufti dan beliau adalah seorang alim dan seorang faqih. Wa kana aliman jayyidan fil fiqh. Beliau adalah seorang ahli ilmu yang sangat bagus dalam ilmu fikihnya. Yaqulu innani ma qara'tu illa ar-rawdul marbi' fi syarh Zadil Mustaqni. Dan beliau berkata, sungguh aku tidak membaca kecuali satu kitab, yaitu Raudul Murbi', syarah Zadil Mustaqni. Wa huwa syarhun mukhtasar. Ini adalah syarah yang ringkas dari Zadil Mustaqni. Lakinnahu kana yukarriruhu wa yata'ammalu fihi, akan tapi beliau itu mengulang-ulang membaca Raudul Murbi', merenungkan kalimat-kalimat yang ada di situ, wa ya'khudhu bimantuqihi, beliau membaca ya lafaz-lafaz dari Raudul Murbi' wa mafhumihi, kemudian beliau juga memikirkan ya mafhum dari lafaz-lafaz tersebut, mantuk dan mafhum. Mantuk itu maksudnya makna dari lafaz yang tersirat, mafhum makna dari apa yang tersurat. Wa isyaratihi, demikian pula isyarat-isyarat yang disebutkan di Raudul Murbi', beliau memahaminya, merenungkannya. Wa ma'adzalika shara aliman bahran fil fiqh, dan ya beliau walaupun cuma fokus pada satu kitab fikih saja, Raudul Murbi', akan tapi beliau menjadi ahli ilmu yang bahran fil fiqh, menjadi samudra ilmu di ilmu fikih. Dan na'am, ini banyak sekali para ulama yang cuma fokusnya itu pada satu kitab, Raudul Murbi'. Ya, Raudul Murbi'. Sehingga ini membuat mereka bisa merenungkan makna-maknanya dan fokus pada ya
eh, dalil, kemudian apa illah yang disebutkan oleh penulis Syekh Al-Buhuti rahimahullah. Kemudian setelah itu bisa mengetahui, ya, bisa merenungkan kaidah apa yang ada di baliknya. Kemudian setelah itu, ya, konsekuensi masail yang ada di baliknya dan seterusnya. Jadi di sini kita lihat seperti misalkan Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau punya kitab Taisirul Karimil Mannan, tafsir Al-Qur'an. Beliau punya kitab ini Al-Qawaidul Hisab. Beliau punya kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Beliau punya kitab, ya, As-Sair Ilallahi wad Daril Akhirah. Dan berapa kitab lain? Ya, Manhajus Salikin tentunya jangan kita lupakan. Dan berbagai macam banyak kitab lain Syekh Sa'di. Dan kajian-kajian beliau, ya, yang banyak itu mulai ditulis dan ditafriau. Ditafriau maksudnya rekaman kemudian dicatat. Demikian pula Syekh Al-Utsaimin, ya, murid beliau, murid Syekh Sa'di. Punya banyak kitab, akan tetapi Syekh Sa'di dan Syekh Utsaimin perbendaharaan, ya, ini bukan perbendaharaan mungkin kita bisa bilang, akan tapi koleksi kitab di maktabahnya itu sedikit. Koleksi kitab yang ada di maktabahnya Syekh Sa'di, Syekh Utsaimin itu kalau dibandingkan dengan misalkan maktabah yang dimiliki oleh sebagian penuntut ilmu sekarang, Masya Allah, kitabnya sampai memenuhi ruangan dan ya, di lemari bersusun berak-rak dan seterusnya. Kalau kita bandingkan Syekh Sa'di dan Syekh Utsaimin itu kitabnya sedikit. Kitabnya sedikit. Akan tetapi kita mengetahui sendiri bagaimana kedalaman ilmu dari Syekh Sa'di dan Syekh Utsaimin. Demikian pula di sini kita lihat contohnya Syekh Abu Butain. Syekh Abdullah Abu Butain. Maka dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa banyaknya kitab tidak bermakna, tidak berarti serta-merta orang tersebut akan menjadi lebih faqih daripada orang lain yang kitabnya lebih sedikit. Tapi ini bukan memotivasi antum untuk tidak punya kitab sama sekali. Ya, langsung ambil batas bawah. Ya, ini tidak punya kitab sekali, Ustaz. Kenapa? Ya, ini insya Allah kita tetap bisa. Atau cuma punya satu kitab saja, ya. Tidak demikian. Ini Syekh Abdullah Abu Butain, ya, beliau setelah menjadi yakni menjadi penuntut ilmu yang advance, baru beliau fokus pada Raudhul Murbi. Sebelumnya tentunya beliau belajar kitab-kitab fikih yang lebih ringkas, ya. Yang beliau belajar Zadul Mustaqni itu sendiri sebelum beliau masuk ke Raudhul Murbi. Tidak boleh penuntut ilmu langsung tiba-tiba, oh, anak ingin mencontoh Syekh Abu Butain, Abdullah Abu Butain. Apa itu? Langsung baca kitab Raudhul Murbi. Tidak akan bisa. Dia harus baca dulu kitab-kitab sebelum Raudhul Murbi seperti Zadul Mustaqni dan seterusnya. Wa amma ayyakuna syakhsu yakfizu min ghusnin ila ghusnin. Adapun ketika seseorang loncat dari satu cabang ke cabang yang lain, min hadzal kitab ila dzakal kitab, dari satu kitab menuju kitab yang lain. Yauman yutali'u fi hadza wa yauman yutali'u fi hadza. Satu hari dia menelaah kitab ini, satu hari dia menelaah kitab lain. Ayadhabu alaihi alwaqt, maka waktu akan terbuang darinya. Ahyanan ya'til insanu yuridu ay yutali'a hukma mas'alatin muayyanah fa idza fataha al-kitaba idza huwa kal bahr. Ya, maka terkadang ketika seseorang ingin menelaah hukum suatu masalah tertentu, kemudian dia membuka sebuah kitab, maka dia akan seperti menemui lautan, samudra lautan. Wa idza sawaku amamahu, maka ikan berada di depannya. Wa qad kana yuridu hutan muayyanan. Bisa jadi dia menginginkan ikan tertentu, faja'alatil asmaku tatazaraku amama. Akan tapi kemudian banyak ikan berkeliaran di depannya. Wasara ya'khudhu hadhi wa ya'khudhu hadhi, maka kemudian dia ambil ikan ini, ya, sehingga tidak jadi mengambil ikan yang awalnya menjadi tujuan utama dia menelaah kitab tersebut. Wa yadhi'u 'alaihi al-waqt, maka dia menyia-nyiakan waktunya. Kenapa? Urusannya belum selesai, yakni ingin mencari ikan tertentu tadi. Maka demikian pula ketika kita membuka kitab,
Kita buka kitab ini, kita buka kitab itu, dan kita buka suatu kitab yang awalnya kita ingin menelaah sebuah masalah tertentu, akan tapi kemudian ya malah fokus pada masalah lain, dan pekerjaan awal kita malah tidak selesai. Walam yuraji'il mas'alata allati kana yatlubuha. Ya, sehingga dia tidak menelaah masalah yang dia inginkan di awal. Fa'alal insani ma dama annahu yuridu mas'alatan muayyanah ay yabda awwala ma yabda'u biha. Ya, maka wajib bagi seseorang ketika dia menginginkan untuk menelaah suatu masalah. Ini berlaku untuk ilmu syar'i, demikian pula berlaku untuk ilmu dunia. Tugas akhir antum. Tugas akhir antum. Ketika fokus ingin mencari suatu poin di literatur, maka fokus cari itu dulu. Itu kata Syekh Utsaimin di sini. Fokus cari itu dulu. Wa idza hasala indahu fatlu waqtin falyarji ila masail al-ukhra. Ketika kemudian dia memiliki ya kelebihan waktu, maka silahkan telaah masalah-masalah yang lain. Jangan kemudian menelaah masalah yang lain kemudian ya terlupakan dengan masalah yang kita ingin cari di awal. Ini menyia-nyiakan waktu. Ini akan membuat kita kerjaan nggak selesai-selesai, ya. Sementara waktu kita terbuang banyak karena kita menelaah masalah-masalah yang lain. Kata Syekh Utsaimin apa? Fokus pada masalah yang ingin kita tuju. Kemudian kalau ada kelebihan waktu, baru kita cari-cari masalah, bisa menelaah masalah yang lain. Ini yang tadi Ana bilang. Antum duduk, kemudian antum langsung Ana mau mengerjakan masalah ini. Nah, begitu ya. Dan kita lihat, ini yang diucapkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau beliau mengetahui kondisi zaman ini, maka beliau akan sangat kaget sekali, ya. Insya Allah, akan sangat kaget sekali. Kenapa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di sini menjelaskan yang membuat orang tersebut terlupakan dari tujuan utama, ingin meneliti sebuah masalah, ingin membaca sebuah masalah, ingin memahami sebuah masalah tertentu, sehingga dia buka literatur, sehingga dia pengen paham suatu masalah A misalkan. Kemudian apa yang membuat dia terdistraksi? Yang membuat dia terdistraksi adalah masalah B, masalah C, masalah D, yang itu sama-sama ilmu. Yang sama-sama ada di kitab tersebut. Sekarang ya masyayikh. Ya, sekarang kalau kita kabarkan kepada Syekh Utsaimin, penuntut ilmu zaman sekarang, yang awalnya ingin menelaah sebuah masalah A misalkan, dia tidak terdistraksi oleh masalah B, masalah C, masalah D yang sama-sama ilmu. Dia terdistraksi oleh HP, dia terdistraksi oleh internet, dia terdistraksi oleh YouTube, dia terdistraksi oleh Instagram, dia terdistraksi oleh Line, dia terdistraksi oleh macam-macam yang lain. Anda tidak tahu ya, TikTok apa dan seterusnya. Kalau maksiat itu tentunya haram. Tapi kalau mubah ya, maka tetap saja itu terdistraksi. Distraksinya zaman ini adalah justru yakni kita malu kalau kita baca kalam Syekh Utsaimin di sini. Yang membuat penuntut ilmu di zaman beliau terdistraksi apa? Masalah ilmu yang lain. Dia ingin meneliti masalah ilmu, masalah tertentu A, yang terdistraksi, yang membuat dia terdistraksi adalah masalah ilmu B, masalah ilmu C, D, E, F dan seterusnya. Kalau di zaman ini ya, yang membuat seorang penuntut ilmu terdistraksi adalah hal-hal yang fudulal mubahat seperti ini, hal-hal mubah yang ekstra-ekstra yang tidak berguna seperti ini, atau bahkan maasi, kemaksiatan itu sendiri. Allahu musta'an. Itu mengapa? Caranya adalah antum duduk, ada berkali-kali ngomong itu ya, Masya Allah. Antum duduk, kemudian antum fokus mengerjakan itu. Kalau antum fokus, 15 menit selesai, ya, mengerjakan apa yang harus antum kerjakan, ya, 15 menit, setengah jam, 1 jam. Tapi intinya langsung selesai, habis itu antum tenang. Jangan kemudian ditunda-tunda deadline, makin lama makin menumpuk di sini sehingga tidak selesai dengan baik. Thumma syai'un akhar aidan. Kemudian hal yang lain juga. Ahyanan tamuru alaihi mas'alatun nadiratul wujud. Terkadang ya dia kepikiran masalah yang itu jarang sekali terjadi. Walau talabaha fi mahalliha ma wajadaha. Seandainya dia
yakni walau talabaha fi mahalliha ma wajadaha. Seandainya dia yakni ingin mencari masalah tersebut di tempatnya, ya, dia tidak menemukannya karena mungkin ini masalah yang jarang dibahas begitu ya. Atau afwan, ini mungkin maknanya adalah walau talabaha fi mahalliha ma wajadaha thumma fi tilka as-sa'a yakun hafiztu hadhihi al-mas'alah wa lan ansaha abadan lakinnahu lam yuqayyidha. Aywa. Jadi maksudnya di sini adalah afwan. Maksud dari Syekh Utsaimin adalah beliau ketika seseorang kepikiran sebuah masalah yang itu jarang dibahas di tempat lain, itu maksudnya afwan. Ya, Anda sempat salah paham. Jarang dibahas di tempat lain. Hanya dia temukan di sini, di sebuah kitab. Walau talabaha imahallihal ma wajadaha. Kalau seandainya dia cari di tempat lain, di tempat yang sama dengan kitab yang sedang dia bahas, yang sedang dia baca, dia tidak akan menemukan. Itu maksudnya ya. Ya mungkin mirip dengan apa yang Ana maksudkan barusan, cuma mungkin ini lebih memperjelas. Jadi ya, misalkan dia baca kitab fikih sampai kepada kitab tentang ijarah sewa menyewa, maka kemudian dia menemukan sebuah faidah yang ini faidah ini kayaknya cuma disebutkan di kitab ini, tidak disebutkan di kitab fikih yang lain di bab ijarah, tidak ada seperti ini faidah ini begitu ya. Maka kemudian dia berkata, "Summa fitil kasa'ah yakul." Dalam momen tersebut dia berkata, "Hafiztu hadhil mas'alah wa lan ansaha abadan." Aku hafal ini masalah ini, tidak akan aku lupa masalah ini. Karena sangat menarik, ini sangat jarang dibahas ya di kitab-kitab fikih lain di tempatnya yang semisalnya, ini fi mahalliha, yakni di tempatnya yang semisalnya. Ya, memang nggak ada faidah ini. Ini faidah ini cuma kitab ini yang menyebutkan. Syekh ini cuma yang menyebutkan. Sehingga apa? Dia merasa Anda tidak akan lupa faidah ini. Masya Allah, ini faidah bagus sekali. Anda tidak akan lupa. Walakinnahu lam yuqayyidha, sehingga dia tidak menulisnya. Summa ma hiya illa ayyamun qalilah hatta yansaha. Maka cuma berlalu sedikit ya, sedikit beberapa hari saja ya untuk membuat dia akhirnya lupa dengan masalah tersebut. Wa yuhawilu ay yajidaha fala yajiduha. Dan dia berusaha untuk menemukan faidah ini Anda baca di mana. Akan tapi dia tidak akan bisa menemukannya. Wa hadhi mas'alatun aidan yang bagi li talibil ilmi ayyulahidhaha. Masalah juga yang penting wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk memperhatikannya. Idza marrat 'alaika mas'alatun muhimmatun. Ketika ya engkau menemukan sebuah masalah yang penting, imma qa'idatun ma takadu tajiduha fil kutub. Antara itu kaidah yang tidak bisa atau jarang sekali akan engkau temukan di kitab-kitab. Au mas'alah, atau kaidah atau masalah gitu ya. Fahfazha wa qayyidha inda. Maka hafalkanlah kaidah atau masalah tersebut dan catatlah di sisimu. Wala taqul al-an istaqarrat fi dhihni. Jangan berkata sekarang ini kaidah atau masalah ini sudah yakni sudah terpatri di dalam benak, sudah terpatri di dalam pikiranku sehingga yakni aku tidak perlu menulisnya. Sudah hafal. Ini jelas, ini faedah, ini penting sekali dan menarik sekali dan ini tidak pernah dibahas. Ini Anda sudah hafal ini sehingga tidak menulisnya. Walan ansaha, aku tidak akan melupakan kaidah ini atau masalah ini. Fa idza qayyataha tarji'u laha. Ya, sehingga kalau dia mengatakan ini maka ya dia nanti akan lupa. Seandainya dia menulisnya, ya maka dia bisa memurojaah kaidah atau masalah tersebut. Faja'al indaka daftaron, maka milikilah sebuah catatan kecil atau buku kecil di sisimu, yang di situ tempat menulis faidah-faidah yang penting yang kita temui, yang ini pertama kali kita temui atau menarik sekali untuk kita harus ingat-ingat begitu ya. Tapi juga jangan kemudian nyalin seluruh isi kitab. Sebagian penuntut ilmu ketika dipeseni seperti ini, ketika dikasih saran seperti ini, maka kemudian dia baca kitab, kemudian dia sudah menyiapkan buku catatannya. Semua yang ada di kitab itu, dia merasa, oh ini faedah menarik. Sehingga dia nyalin akhirnya kitab ya. Maka ini menyelisih tujuan awal dibuatnya adanya buku kecil tersebut untuk menyimpan faedah-faedah yang sangat penting.
Wal Ibnu Qayyim rahimahullah kitabun sammahu Bada'iul Fawaid. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah beliau memiliki kitab yang beliau beri nama dengan Bada'iul Fawaid, lam yu'allifhu ta'lifan mansaqan munassaqan. Beliau tidak menulis kitab ini dengan penulisan yang teratur, ada babnya, atau afwan maksudnya dengan urutan yang tertib begitu ya, urutan yang terstruktur dan seterusnya. Karena kullama tara ala dhihni mas'alatun katabaha. Kenapa kok Bada'iul Fawaid itu seperti itu? Karena setiap beliau terpikirkan sebuah masalah, beliau mencatatnya. Sehingga jadilah satu kitab. Wa Ibnul Jauzi lahu kitabun ismuhu Saidul Khatir. Ibnul Jauzi memiliki sebuah kitab yang beliau beri nama Saidul Khatir, yuqayyidu fihi ma yaridu fi khatirihi. Beliau menuliskan apa-apa yang terlintas dalam benak beliau. Ini kita lihat yang terlintas dalam benak Ibnul Qayyim dan Ibnul Jauzi dicatat dan itu bisa menjadi kitab. Kalau penuntut ilmu zaman ini yang terlintas di benaknya, kalau itu dicatat, maka yang akan terjadi adalah cuma sekedar caption Instagram gitu ya. Dan hal-hal yang tidak bermanfaat yang lain bisa jadi. Ini perbedaan antara ulama dengan penuntut ilmu zaman now ya. Anak muda zaman sekarang. Maka di sini kita lihat ya, fahadhi aidan yanbaghi lil insan ayyulahidhaha. Maka ini wajib bagi seseorang untuk memperhatikannya. Fa yaj'alu indahu kitaban yuqayyidu fihi kullal masailin nadirah allati idza talaba al insanu ta'iba fi wujudiha yuqayyiduha walau bil khulasah. Maka hendaknya seseorang itu memiliki sebuah kitab yang dia menuliskan di situ setiap masalah yang nadirah. Ini yang penting, masalah yang jarang ya ditemui, yang kalau kita mau mencarinya lagi maka kita akan susah untuk mencarinya. Adapun masalah-masalah yang banyak maka tidak perlu dicatat karena ya seperti misalkan definisi thaharah, definisi thaharah ya disebutkan di semua kitab fikih gitu ya. Disebutkan di semua syarah kitab fikih. Maka ya tidak perlu ditulis di kitab ini. Yang ditulis di kitab ini adalah masail nadirah. Yuqayyiduha walau bil khulasa. Dia catat walaupun hanya sekedar ringkasannya saja. Wa ammal umurul al-mutaakhirah fa inna Allah yursidul amilina ila mulahadhatiha litaqwa himamuhum 'ala al-amalil muthmiri lil masalihi wal khairat. Adapun perkara-perkara yang itu bisa yakni al-mutaakhir yang bisa dikerjakan nanti gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada al-amilin, orang-orang yang beramal ya, yakni memberikan petunjuk kepada manusia, kepada orang-orang ila mulahadzatiha, untuk memperhatikan perkara tersebut. Ini sebenarnya al-umur al-mutaakhirah. Yani ini maksudnya apa? Al-umur al-mutaakhirah. Al-umur yang yakni amalan kedua tadi istilahnya, atau istilah di pertemuan sebelumnya, amalan kedua yang kita kerja. Intinya bukan amalan yang harus kita sekarang kerjakan. Amalan yang bisa yang dikerjakan nanti gitu ya, bisa dikerjakan nanti. Maka perkara-perkara yang itu ada marhalahnya adalah dikerjakan nanti-nanti gitu ya. Allah tetap memerintahkan kita untuk memotivasi kita untuk memperhatikan perkara-perkara tersebut, tapi tujuannya bukan untuk menyita fokus kita, akan tapi untuk memperkuat himmah kita terhadap amalan yang yakni memperkuat himmah kita untuk mengerjakan amalan yang bisa berbuah maslahat dan kebaikan. Ini contohnya, kita contohkan lagi terhadap penuntut ilmu. Penuntut ilmu, maka bisa jadi dia
sudah ingin yakni menjadi seorang pengajar, seorang dai, seorang mufti, mujtahid misalkan dan seterusnya. Dia terpikir, masya Allah, maslahat yang akan dia bisa berikan kepada orang-orang, kebaikan yang bisa dia tebarkan, kebaikan yang bisa dia yakni ajarkan dan seterusnya. Ya, maka tapi itu masih nanti. Sekarang adalah dia fokus dulu belajar. Dan belajar ini bisa jadi belajar sesuatu yang membosankan. Belajar kaidah-kaidah nahwu, sorof, hafalan, wazan, hafalan kaidah di usul fikih gitu ya, mempelajari tahrir mahallin niza dari sebuah masalah ya, kemudian mempelajari apa namanya ya, tahrijul manat, tangkihul manat, kemudian tahqiqul manat, apalah gitu istilah-istilah begitu ya. Intinya mempelajari ilmu syar'i bisa jadi membosankan dan membuat berat begitu ya. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di ya, tetap memikirkan, tetap ya membayangkan amalan yang kedua, yakni dia membayangkan anak ingin jadi pengajar misalkan ilmu syar'i. Sehingga kalau dia membayangkan itu ya, tapi bukan malah fokus dan isti'jal, terburu-buru langsung ingin mengerjakan amalan itu. Tapi dia cuma menjadikannya sebagai motivasi. Nah, kalau dia menjadikannya sebagai motivasi, maka himmahnya akan menjadi kuat. Dia akan bisa melalui terjalnya proses menuntut ilmu syar'i yang sekarang dia lakukan ketika dia mengetahui bahwa anak ingin mencapai puncak itu. Wa hadza katarghibil mutanawwi' min Allah ala a'malil khair. Ini seperti targhib yang bervariasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Wa tarhib min af'ali syarri bi dzikri uqubatiha wa thamaratiha adz-dzamimah. Dan ya, targhib itu motivasi, tarhib itu ya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ya terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keburukan dengan menyebutkan ya hukumannya dan konsekuensinya yang buruk. Seperti disebutkan, yakni kalau antum fokus pada itu ya dan tidak mau mengerjakan amalan yang harus kita kerjakan sekarang, fokus pada amalan yang kedua yang itu masih nanti, belum marhalah kita sekarang menuju ke sana, maka apa samarohnya nanti, buahnya, konsekuensinya adalah amalan yang sekarang nggak beres, amalan yang itu lebih nggak beres lagi gitu ya. Fa'rifil farqa bainan nazari ila al-amal al-akhar alladhi lam yaji waqtuhu wa bainan nazari ila thawabil amal al-hadir alladhi kullama fatarat himmatuhu sahabahu wa kullama fatarat himmatu sahibihi ya wa ta'ammala ma yatarattabu alaihi minal khairat istajadda nasyatuhu. Jadi perhatikan perbedaan antara melihat kepada amalan yang lain, amalan yang kedua yang belum datang waktunya. Melihat di sini maksudnya fokus sehingga kemudian kita nggak mau mengerjakan amalan yang sekarang. Bedakan ini dengan melihat amalan tersebut, amalan yang kedua tersebut, akan tapi melihatnya dari sisi kacamata motivasi. Dari sisi ya thawabul amalil hadir, buah dari balasan dari amalan yang sekarang kita kerjakan. Kita menuntut ilmu, naam, capek-capek, tapi kemudian kita semangat. Kenapa? Karena kita kepikiran, kalau kita bisa melalui ini, anak insya Allah semoga Allah mudahkan untuk bisa menjadi penebar kebaikan, pengajar ilmu syar'i. Tujuannya menebarkan kebaikan. Ini adalah niat yang lurus, niat yang baik. Ya. Alladzi kullama fatarat himmatu sahibihi, ya, yang setiap dia himmahnya itu menjadi himmah dari orang tersebut menjadi lemah, setiap himmahnya lemah, setiap himmahnya melemah, maka dia memperhatikan balasan dari atau buah dari atau konsekuensi dari amalan yang dia lakukan sekarang, yaitu kebaikan yang bisa dia tebarkan nanti kalau dia sudah bisa menjadi pengajar ilmu syar'i, istajadda nasyatuhu, maka semangatnya akan menjadi kuat. Wa quwiya alaihi, dia akan jadi ya kuat untuk mengerjakan amalan yang sedang dia kerjakan sekarang. Wahanat alaihi masyaqqatu, kemudian masyaqqahnya, kesusahan yang dia lalui akan jadi ringan. Kama qala ta'ala in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun.
In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ya. Kalau engkau merasa berat, merasa harus melakukan berbagai amalan-amalan yang berat atau amalan-amalan yang yakni amalan-amalan yang banyak begitu ya, maka demikian pula ya mereka juga harus mengerjakan amalan-amalan yang berat. Ya, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Maka mereka juga harus mengerjakan amalan yang berat sebagaimana engkau mengerjakan amalan yang berat. Ayat ini dalam konteks berhadapan dengan musuh. Ya, jadi ketika berhadapan dengan musuh jihad syar'i, maka ya kita mendapati itu berat. Akan tapi musuh kita juga mendapati itu berat. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau engkau merasakan ini suatu yang berat, maka sesungguhnya mereka juga merasa berat sebagaimana engkau merasa berat. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Akan tetapi bedanya adalah engkau mengharapkan dari Allah sementara mereka tidak mengharapkan itu. Itu bedanya. Taib. Ya, di sini kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, hadhil ayatu aidan ij'alha ala balik. Ayat ini ya camkan di dalam benakmu. Kullu aduwwin laka idza kunta tu'ani minhu fa innahu yu'ani minka mithla ma tu'ani minhu. Maka setiap musuh yang engkau harus hadapi, maka dia harus menghadapimu sebagaimana engkau harus menghadapi dia. Sawa'un kana dzalika aduwan bisilah au bil afkar au bi ay syai. Sama saja apakah ini musuh dalam yakni musuh dengan senjata atau musuh dengan pemikiran atau musuh dengan sesuatu apapun. Ya, musuh dengan senjata jelas, musuh dengan pemikiran yakni orang-orang ahlul bidah yang menebarkan syubhat dan seterusnya. Kalau mereka ya kalau kita merasa berat untuk membantah syubhat mereka, membantah pemikiran mereka, pemahaman menyimpang mereka, maka ketahuilah mereka juga merasa berat juga dalam membantah ya ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang kita tebarkan. Lakinnal farqa bainal muslimin wa adahim, akan tapi perbedaan antara kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka adalah wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Akan tapi engkau mengharapkan dari Allah sesuatu yang tidak diharapkan oleh mereka. Hadza yukhaffifu anna katsiran. Ini membuat kita menjadi ringan, membuat kita ringan untuk beramal. Ya, ketika kita menyiapkan ilmu, menebarkan ilmu, menyiapkan bantahan untuk orang-orang ahlul bidah, maka ya kita mengharapkan itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga bisa jadi mengharapkan pahala dari Allah, akan tapi yang mereka sebarkan adalah penyimpangan, ya. Jadi berbeda antara ini dengan itu. Idza kanu ya'lamuna kama na'lam, fa hadza min babit ta'assi wat tasalli. Ya, jika mereka merasa berat juga ketika kita merasa berat, maka ini min bab ta'assi wat tasalli. yakni menyebutkan bahwa mereka juga sama-sama dengan kita begitu ya. Jadi sama-sama sama-sama berat ya. Ini di antara metode Al-Qur'an untuk membuat kita menjadi ringan, tidak merasa berat lagi. Wa tsani idza kunna narju minallahi ma la yarjun fa hadza min babit tarakki. Jadi di sini ya bab ta'assi wa tasalli, bab tarakki. Apa maksudnya? Yakni disebutkan ini sama. Jika kita merasa berat, mereka merasa berat. Ini min bab ta'assi wa tasalli. Ini maksudnya sama. Kita sama-sama berat. Kalau Anda merasa berat, menebarkan ilmu yang sahih, membantah syubhat-syubhat mereka, maka mereka juga merasa berat dalam menyebarkan bid'ah mereka dan membantah ilmu yang kita sebarkan. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tarjuna minallahi ma la yarjun, akan tapi engkau mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Ini min babi tarakki, ini beda tingkat. Jadi dalam masalah masyaqqah disamakan oleh Allah, tapi dalam masalah harapan, mengharapkan pahala, mengharapkan balasan dari Allah, masalah pahala itu sendiri maka dibuat berbeda tingkat. Nahnu arqa minhum, kita lebih tinggi daripada mereka. Ya. Kama qala al-mu'minuna li Abi Sufyan, la sawa. Ya, qatlana
fil jannah wa qatlakum fin nar. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang mukmin kepada Abu Sufyan, tidak sama. Orang-orang yang terbunuh dari kami di surga dan orang yang terbunuh dari kami di neraka. Baik. Wa amma irsyaduhu min jihatin ni'amil lati 'ala al-'abdi min Allah bin nadhri ila diddiha liya'rifa qadraha wa yazdada syukruhu lillah fa fil Qur'ani minhu katsir. Adapun penunjukan Al-Qur'an, petunjuk dari Al-Qur'an kepada sisi nikmat. Kalau sebelumnya tentang sisi amalan, ya petunjuk dari Al-Qur'an tentang amalan apa? Yaitu kita beramal itu harus yakni fokus pada amalan yang sekarang, jangan kemudian menyita pikiran kita pada amalan yang masih nanti, akan tapi jadikan itu hanya sekedar motivasi gitu ya. Itu mengerjakannya nanti, bukan sekarang. Kita fokus sekarang ke yang ini, amalan yang harus sekarang kita kerjakan. Tapi amalan yang kedua ini adalah ya jadikan sebagai motivasi. Maka itu sisi amalan. Kalau sisi nikmat, ya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya, maka Al-Quran memberikan petunjuk untuk kita melihat kepada kebalikan dari nikmat tersebut. Supaya kita bisa mengetahui kadar dari nikmat tersebut, dan supaya kita bisa bertambah syukur kita kepada Allah. Apa maksudnya? Ya, nanti dijelaskan. Intinya adalah, kalau dari sisi nikmat, maka lihat kebalikannya. Ini kalau kita misalkan diberikan nikmat, bisa ya yakni bisa kuliah di kampus fulan, misalnya kampus X misalkan, maka ya udah kita pikirkan kebalikannya. Masya Allah ya, orang-orang banyak yang tidak diberikan kemudahan oleh Allah untuk kuliah di kampus ini, ya maka ya sedangkan ana diberikan kemudahan untuk kuliah di kampus ini. Maka kemudian kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lain ya tidak diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa belajar ilmu syar'i dengan baik, sementara ana alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk belajar ilmu syar'i dengan baik. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dari sisi nikmat maka lihat kebalikannya. Fa fil Qur'ani minhu katsir, maka ya dalil-dalil ayat-ayat yang di Al-Qur'an, ayat-ayat di Al-Qur'an yang menyebutkan tentang petunjuk ini maka banyak. Yudzakiru ibadahu ni'matahu alaihim bid-dini wal Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para hambanya untuk mengingatkan para hambanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yakni nikmat agama, nikmat Islam, wa ma tarattaba ala dzalika minan ni'am, dan nikmat-nikmat yang menjadi konsekuensi dari nikmat tersebut, nikmat agama tersebut, nikmat iman tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ya nikmat karunia kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Ini nikmat. Maka kemudian kita harus pikirkan ya ma tarattaba ala hadhihi ni'mah. Ya, konsekuensi dari nikmat ini, nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kemudian bisa beribadah kepada Allah dengan benar, kita bisa menjalani hidup dengan baik, kita bisa mengetahui halal haram, kita bisa terhindar dari madarat, kita bisa mencari sesuatu yang maslahat dan seterusnya. Kita bisa mengetahui mana maslahat dan mana madarat. Ila qaulihi wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ya, walaupun mereka di sebelumnya itu sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, maka ini adalah nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu akan berbuah berkonsekuensi pada nikmat-nikmat yang lain setelahnya. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Idz kuntum a'da'an, ketika kalian itu masih musuh satu sama lain. Fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati di antara kalian. Hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kemudian engkau menjadi atas nikmat Allah, karena nikmat Allah engkau kemudian menjadi ya saling bersaudara. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar. Ya, dan kalian itu berada di tepian neraka, mau jatuh ke dalamnya. Fa'anqadzakum minha. Kemudian Allah menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya ya agar engkau itu mendapatkan petunjuk. Ai ila ziyadati li syukri ni'amillah.
la'allakum tahtadun, mendapat petunjuk. Di antara maknanya adalah petunjuk untuk apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna ay yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum min nasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afun. Ingatlah ketika kalian itu masih sedikit, orang-orang yang lemah, mustad'afuna fil ard, orang yang lemah di muka bumi, takhafuna an yatakhattafakumun nas. Ya, kalian itu khawatir orang-orang akan menculik kalian. Fa'awakum wa ayyadakum binasrihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dan menolong kalian dengan pertolongan Allah. Wa razaqakum minat thayyibat, dan memberikan rezeki kepada kalian dari hal-hal yang baik, dari rezeki-rezeki yang baik, la'allakum tashkurun. Ya, agar engkau itu bersyukur. Wa qalahu qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakanlah, ya wahai Muhammad, ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul lail. Katakanlah wahai Muhammad, bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian itu malam, selalu malam terus-menerus, sarmadan, ya, selalu terus-menerus malam sampai hari kiamat. Ya. Bagaimana yang akan terjadi? Ya, demikian pula di ayat berikutnya, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, bagaimana jika ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya siang itu terus-menerus hingga hari kiamat, ya. Menjadikan siang itu terus-menerus hingga hari kiamat. Maka kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah nanti akan menjadi kekacauan, ya. Kalau malam terus maka tidak akan bisa mencari nafkah dengan baik. Kalau siang terus maka tidak akan bisa istirahat dengan baik, ya. Taib. Haitsu yadhkuruhum ayanzuru ila diddi ma hum fihi minan ni'am wal khair liya'rifu qadra ma hum fihi. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka untuk melihat kepada kebalikan daripada nikmat-nikmat yang mereka miliki sekarang, kebaikan yang mereka miliki sekarang. Melihat kepada kebaikannya. Ya, dijadikannya silih berganti siang dan malam, ini adalah nikmat dan ada yakni maslahat yang ada di baliknya. Akan tapi kalau misalkan dijadikan malam terus hingga hari kiamat, dijadikan siang terus hingga hari kiamat, maka ini akan menjadi madarat. Liya'rifu qadra ma hum fihi, supaya kita bisa mengetahui, supaya mereka bisa mengetahui kadar dari nikmat yang mereka miliki sekarang. Wa hadzal ladzi arsyada ilaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang diberikan isyarat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu qol, sebagaimana sabda beliau, unzuru ila man huwa asfalu minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu azdaru alla tasdiru ni'matallahi alaikum. Ya, lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian, jangan melihat kepada orang-orang yang di atas kalian, maka itu lebih yani fa innahu azdaru, yani ini akan membuat kita lebih mudah untuk tidak kufur kepada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Wa qaluhu ta'ala fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, ingatlah karunia-karunia Allah yang telah diberikan kepada Allah kepada kita, la'allakum tuflihun, ya, agar engkau itu sukses, beruntung. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Alam yajidka yatiman fa'awa, apakah bukankah engkau itu awalnya kondisi yatim? Ya, alam yajidka yatiman fa'awa, apakah bukankah kemudian Allah mendapati engkau itu dalam kondisi yatim, kemudian menolongmu. Wajadaka dhallan fahada, kemudian menemukanmu dalam kondisi tidak mendapatkan petunjuk, kemudian memberikan engkau petunjuk. Wajadaka 'ailan fa'aghna, ya, dan yang awalnya kesusahan, kemudian Allah Subhanahu wa taala membantu
membantumu, ya. Maka di sini yakni kesusahan kemudian Allah Subhanahu wa taala membantu kita, yakni maksudnya memberikan kita rizki, memberikan kita nikmat sehingga kita tidak lagi berada dalam kesusahan atau kekurangan, ya. Baik. Maka demikian yang bisa Anda sampaikan dalam majelis kita hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.